Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahaman berikutnya, yaitu klien nomor 6868. Di sini ada terawangan sebuah batu. Ya, ini pengumuman ya Lur ya, untuk semuanya saja ya, para penikmat terawangan Mbah Wira ya. Tolong kalau melakukan terawangan itu bendanya ditaruh di atas lantai atau di atas meja. Ya, jangan dipegang pakai tangan. Kenapa? Karena nanti ketika dibaca, energi dari tangan itu ikut terbaca. Ya, jadi semakin membuat hasil terawangan itu kabur. Ya, kalau bendanya doang yang difoto itu memudahkan Mbah Wira. Dan hasil terawangan juga akan lebih teliti, lebih akurat karena tidak bias dengan energi yang ada di tangan yang ikut difotokan. Jadi pengumuman untuk siapapun juga bahwa apabila melakukan terawangan, tolong bendanya saja yang difoto, tangannya tidak usah ikut eksis, gitu ya. Oke, kita kembali ke sebuah benda ya. Batu berwarna putih milik klien nomor 6868. Ini perlu Mbak Wira sampaikan bahwa yang pertama Mbak Wira tidak tahu ya benda ini beli di mana, praktisinya siapa, harganya berapa. Dan Mbak Wira juga tidak tanya ya informasi-informasi tersebut untuk apa? Menjaga objektivitas terawangan. Jadi Mbak Wira benar-benar membaca dari foto yang dikirimkan. Dan oleh karena Mbak Wira tidak tahu itu penjualnya siapa, praktisnya siapa, maka hasil terawangan Mbak Wira, hasil pembacaan itu tanpa tendensi membaikkan siapapun atau menjelekkan siapapun. Atau Mbak udah nggak tahu itu punya siapa kan gitu. Jadi Anda perlu sadar bahwa di sini Mbak Wira hanya berusaha melakukan terawangan apa adanya sesuai dengan foto yang dikirim tanpa ada niat tendensi menjatuhkan ataupun membaik-baikkan siapapun. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, perlu Anda ketahui bahwa Mbak Wira menggunakan metode dalam terawangan. Ya, ketika ada tuah, berarti tuah itu berasal dari energi atau khodam. Ketika tidak ada energi, tidak ada khodam, maka berarti benda itu tidak bertuah. Itu menurut sudut pandang dan ilmu dari Mbah Wira. Tapi belum tentu orang lain juga menggunakan metode yang sama. Akan Mbah Wira kasih contoh. Ketika Mbah Wira menerawang segelas kacang hijau gitu ya, ada kolak kacang hijau gitu di gelas, Mbah Wira terawang, kolak kacang hijau itu tidak ada energinya, juga tidak ada khodamnya. Berarti dalam sudut pandang ilmunya Mbah Wira itu tidak bertuah. Tapi kalau dalam sudut pandang ilmu gizi itu bertuah. Tuahnya apa? Memberikan vitamin E dan zat besi bagi pengkonsumsinya. Kan begitu. Ada lagi misalnya sebuah lukisan pemandangan alam yang indah. Ketika Mbah Wira terawang tidak ada energi juga tidak ada khodamnya, berarti tidak bertuah. Tetapi dalam sudut pandang ilmu psikologi misalnya, lukisan pemandangan yang indah itu bisa untuk trauma healing atau stress healing misalnya. Nah ini, jadi ingat bahwa yang namanya pendapat itu berdasarkan grand teori apa yang digunakan ya. Oke, itu saja yang ingin Mbak Wira sampaikan untuk batu milik klien nomor 6868 ini. Menurut Mbak Wira kosong tidak berenergi dan kosong tidak berkhodam, sehingga ini kosong tidak bertuah. Penjelasannya begini, ada 3 metode yang Mbak Wira gunakan untuk melakukan pengecekan. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui vibrasi energi pada suatu benda. Karena grand teorinya, karena konsepnya, ketika suatu benda itu bertuah, maka tuah itu berasal dari energi. Nah, seorang praktisi harus bisa membedakan apakah energi itu berasal dari energi manusia, energi peritualnya yang diinjekkan ke dalam suatu benda, kemudian dikunci dengan teknik tertentu. Ada beberapa teknik, salah satunya adalah teknik prana gitu ya yang digunakan. Ataukah itu adalah energi dari khodam, dari makhluk yang namanya khodam. Nah, pada benda ini vibrasi energi pun tidak ada. Sehingga otomatis ini kosong. Energinya nggak ada, apalagi khodam kan gitu. Sehingga ini kosong tidak bertuah. Nah, untuk lebih meyakinkan, recheck begitu ya, maka Mbak Wira menggunakan metode lain, namanya metode visual. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual. Tanda-tanda manifestasi, tanda-tanda keadaan khodam, atau tanda-tanda apapun yang bisa dilihat dengan mata. Nah, ternyata Mbak Wira juga tidak menemukan tanda-tanda kehadiran khodam dari benda ini. Sehingga dari sana Mbak Wira semakin yakin bahwa ini memang kosong tidak berkhodam. Nah, yang ketiga, metode lainnya yang agak ekstrim digunakan apabila 2 metode sebelumnya itu menyatakan hasil kosong. Yaitu metode namanya injeksi energi. Ini digunakan untuk memancing khodam agar mau keluar dari benda. Misalnya ibaratnya itu begini. Kita mau melihat ikan di laut. Karena kita nggak bisa masuk ke laut, maka ikannya kita pancing agar keluar.
Kalau ikannya sudah keluar, bisa kita ukur panjangnya berapa meter, beratnya berapa kilo. Atau misalnya kita mau melihat belut unagi. Unagi itu ada di dalam liangnya, ada di dalam rumahnya. Kita kan nggak bisa memasukkan kepala kita ke dalam liangnya belut. Maka belutnya yang kita pancing keluar. Kalau belutnya udah keluar, bisa kita ukur panjangnya berapa meter, warnanya apa, dan seterusnya, kan begitu. Nah, benda ini pun sama, Mbak Wira injak dengan energi. Ya, siapa tahu hijab gaibnya terlalu tebal, atau siapa tahu dimensi khodamnya berada di dimensi yang jauh dengan dimensi manusia, sehingga akhirnya kita perlu memancingnya untuk keluar. Nah, ternyata setelah Mbak Wira injek beberapa kali dengan energi juga tidak ada feedback apapun, ya. Hal ini menjadi jelas, ya, tanda bahwa memang benda ini kosong, tidak berkhodam. Ini penjelasannya. Nah, kemudian ada beberapa perkara yang menyebabkan suatu benda itu menjadi kosong atau kehilangan khodamnya. Ya, misalnya bisa jadi ini pertama kali berkhodam, betul berkhodam. Dari praktisi awal mungkin berkhodam. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ini kemudian menjadi tidak berkhodam atau hilang khodamnya. Ibarat kata sebuah motor gitu ya. Betul ini dari dealernya, tuahnya kencang, jalannya kencang, larinya kencang. Motor Honda misalnya. Tapi ketika dipakai kena banjir, nabrak, atau salah isi bahan bakar, harusnya diisi bensin, diisi solar misalnya. Kalau isinya bensin diisi aftur, larinya malah kenceng kan gitu ya. Tapi kalau salah, akhirnya mesinnya rusak. Nah, ketika diperiksa jadi nggak jalan gitu loh, bisa jadi. Jadi bukan berarti ketika Mbah Wira ngomong ini kosong berarti menjelek-jelekkan pabrik Honda, bukan. Ya memang ini kosong bisa jadi karena salah penggunaan. Ada beberapa perkara. Yang pertama yaitu apa? Beli dari reseller ataupun dialih rawatkan. Ini satu paket. Beli dari reseller itu tangan kedua, tangan ketiga ya, atau dialih rawatkan misalnya. Seperti ini. Mbah Wira meritualkan suatu benda berkodam. Ada orang namanya si A. A ini misalnya sulit rezeki. Dia datang ke Mbah Wira, Mbah, saya sulit rezeki, Mbah, kerja apapun zong, usaha apapun bangkrut, tolong dong dibuatkan sarana supaya bisnis saya bagus, lancar dan menghasilkan uang. Mbah Wira buatkan. Akhirnya dari semula miskin dengan usaha ya, usaha keras dan dibantu dengan khodam, ya, atas izin Allah, bismillah, kaya raya. Nah, kemudian si A ini ketemu si B. Kamu ini kan dulu miskin ya, sekarang kok jadi kaya, rahasianya apa sih gitu? Oh, aku dikasih azimat nih dari Mbah Wira. Oh, ada ya seperti itu? Ada. Ini coba deh pakai deh. Ya insya Allah lah kamu jadi mudah kalau bekerja, usahamu lancar. Nah, itu kan udah dialih rawatkan namanya. Padahal siap tidak tahu ada perjanjian apa antara si Mbah Wira dengan khodam penghuni batu tadi. Bisa jadi kan bunyi perjanjian gini, khodam penghuni batu gitu kan. Aku punya temen nih si A, bantulah si A, dia itu kasihan, bisnisnya itu sering diganggu orang, akhirnya bangkrut. Proteksilah dia, lindungilah dia. Kalau ada gangguan yang sifatnya gaib, pagerono, dipageri, sehingga kalau ada serangan-serangan yang sifatnya negatif tertangkis, sehingga usahanya jadi lancar. Ibaratnya kamu adalah satpam buat dia, penjaga buat dirinya. Kalau ada yang jahat, usil, nggak senang sama dia, ya lindungilah dia gitu kan. Atas izin Tuhan terjadilah dengan baik dan sempurna. Nah, kemudian si khodam mau melindungi si A. Sama si A, ketika bendanya dialihkan ke si B, dia nggak mengucapkan juga perjanjian itu. Perjanjiannya kan untuk mendampingi si A, bukan si B. Akhirnya apa? Secara benda itu berpindah ke si B. Tetapi secara khodam dia tetap di A. Si B merasa tuannya nggak jalan, dijual ke si C. Nah ini, ya reseller juga gitu. Karena reseller bukan praktisi yang membuat, dia hanya sekedar menjual kembali. Nah, akhirnya si khodam itu tetap pada orang yang pertama yang memiliki benda itu, tidak ikut ke orang yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini ada juga hal-hal semacam itu, tergantung bunyi perjanjian dari yang meritualkan itu bagaimana. Atau yang ketiga dan keempat, pantangannya dilanggar, perawatannya tidak dipenuhi. Contohnya pantangannya nggak boleh dibawa melayat misalnya atau takziah. Lupa, batunya dikantongin, ada yang meninggal, mampir dia. Pantangannya dilanggar kan berarti. Ya khodamnya menganggap perjanjiannya itu batal. Karena memang perjanjian itu dihormati sekali oleh bangsa gaib. Ketika perjanjian itu kemudian dilanggar, maka dianggap perjanjian itu batal. Khodamnya pergi hilang. Perawatan juga gitu, misalnya harus dikasih kembang setaman setiap malam Jumat. Lupa nggak dikasih karena sibuk keluar kota misalnya, lupa nggak dikasih. Di luar kota nyari kembang setaman nggak dapat misalnya.
Akhirnya nggak dikasih, ya perjanjian dianggap batal, khodamnya pergi. Ya, itu 3 dan 4. Yang kelima, yaitu khodam itu mati dalam bertugas. Ini ibarat sepeda motor ketika dipakai kena banjir, nah, gitu, mati akhirnya mesinnya ya. Ada juga misalnya begini, batu ini adalah batu untuk wasilah karir misalnya. Ada posisi manajer kosong. Ada 4 orang pingin karir manajer itu, pengen jadi manajer. Akhirnya mereka mengafirmasi kodamnya, wah kodam bantulah aku perangaruhi direktur supaya manajer yang kosong itu, posisi manajer yang kosong itu ditempati olehku, diberikan kepada aku. Nah ternyata ada 4 orang lain mengafirmasikan hal yang sama, menginginkan hal yang sama. Mereka juga punya kodam masing-masing dari praktisi yang berbeda-beda. Akhirnya apa yang terjadi? Kodam bertarung di situ. Kemudian yang menang si B. Maka si A, si C, dan si D afirmasinya gagal. Yang jadi manajer adalah si B. Dan kodam si A, si C, si D mati semua karena kalah dalam bertarung. Seperti itu kodam ketika membantu manusia, sampai bertarung mati-matian. Dan hal itu banyak terjadi. Itu juga berlaku untuk kerejekian, penglarisan, pengasihan. Pengasihan targetnya 1, yang menginginkan 2 orang. Bertarung mereka. Penglarisan di pasar itu apalagi ya. Tahu ya, pasar itu kan pedagangnya banyak. Tidak seperti swalayan ya. Kalau swalayan kan pedagangnya cuma 1. Ya, dagangannya banyak. Kalau pasar kan pedagangnya banyak. Akhirnya mereka bersaing. Pedagang ayam ada banyak, daging sapi banyak, sayur banyak. Mereka punya pegangan sendiri-sendiri, rebutan pelanggan, saling bertarung, mati. Itu banyak terjadi. Jadi gitu ya. Untuk klien nomor 6868, jadi benda ini kosong tidak berkodam oleh karena ada banyak hal seperti yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Silakan apabila ada suatu hal yang ingin disampaikan boleh. Kalau ada cerita yang ingin disampaikan boleh. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan boleh. Kalau ada tanggapan yang ingin disampaikan juga boleh. Terima kasih. Selamat malam.